nggak ada hujan, nggak ada angin, pengen naik. Pernah nggak lu? Pernah nggak? Maka yang harus kamu ucapkan, Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah kayyum la ilaha, dibaca 11 kali. Karena apa? Malaikat sakaratul maut setiap harinya memantau manusia 70 kali, dan kamu sudah 70 kali kamu sudah terpantau dan sudah dicatat dengan. Maka untuk menghindari kematian mendadak atau ngaget, baca doa itu agar terhapus minimalnya kamu dalam keadaan ibadah. Kok aku awal nangis ya? Itu nanda no, malaikat sudah mendata bulan Desember tercatat. Hendi. Karena Hendi baca itu karena dia ngaji, dia baca Astagfirullahaladzim, Aladzim, Kaimatubu ilai 11 kali langsung ditiupkan ke wajah, maka malaikat sakaratul maut ini menghapusnya. Utawi digantikan dengan yang lebih baik, utawi digantikan dengan taubat kalau memang jadwalnya tidak bisa diganggu gugat, dia wafat harus di bulan Desember. Kalau tidak diganti, dia diganti dalam keadaan wafat, dalam keadaan baik, tidak mendadak, tidak menyakitkan. Karena kata malaikat sakaratul maut, dia orang yang mengerti. Padahal cuma mengerti itu saja. Dia nanda orang yang tolakku ilmi, berarti orang yang mencari ilmu. Mengerti? Tiba-tiba Hendi dicatat, Hendi sedih. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada masalah. Hawa pengen nangis. Oh, Hendi ingat, aku tercatat di bulan ini atau tahun ini, berarti kematianku ingin mendekati. Dibaca Astagfirullahaladzim, dibaca 11 kali. Malaikat sakaratul maut itu langsung menghapus tahun ini tidak jadi, diganti Ardi. Jangan kamu biarkan kalau kamu merasakan pada dirimu tak ada angin, tak ada masalah, tak ada hujan, tak ada kerepotan, kerutan pada diri saya yang terlalu besar yang membuat saya bias nangis. Tapi kalau hawa ingin nangis, itu bahaya. Menandakan malaikat sakaratul maut itu sudah memantau kamu, bocah. Sudah melihat kamu, sudah menyatat nama kamu. Paham? Maka 3 hal ini kamu perhatikan. Kalau kamu lagi kumpul dengan teman, yang pertama tiba-tiba kamu redup, langsung vakum, atau kamu sudah tidak ada bahan bicara, maka pergilah dari tempat itu. Atau diamlah kalau memang kamu tak ingin pergi dari tempat itu. Karena apa? Karena kamu sudah dipantau dengan iblis. Karena kamu sudah dipantau dengan yang namanya setan saka. Karena kamu sudah dipantau dengan 7 iblis itu. 1 iblis akan masuk di dubur, namanya setan saka. Masuk dia di dalam duburmu sehingga kamu tidak betah untuk duduk. Sehingga itu iblis-iblisnya lain memanggil apa? Yang 6 iblis ini masuk ke otakmu untuk ada aja bahan yang ingin dibicarakan. Maka perlu kamu ingatkan, siapa saja seorang hamba atau manusia lagi kumpul atau berteman, lagi ramai ataupun sedang berdua, bertiga atau berlima ataupun selain dirimu, ketika itu kamu merasakan vakum, merasakan apa yang mau saya bicarakan nggak ada lagi, maka kamu ingat kamu sedang dipantau dengan iblis. Karena apa? Iblis akan meniup otakmu sehingga akan menjilatkan lidahmu untuk bercerita sesuatu ada saja yang dibicarakan. Maka kamu ingatkan ucapan-ucapan pembicaraanmu yang kamu lakukan itu nanti akan mendatangkan masalah atau kesialan buat kamu. Yang kedua, kalau kamu merasakan tak ada masalah, tak ada repot, ruwet, tak ada kayaknya ujian yang membuat saya beban besar, tak ada angin, tak ada hujan, kalau hawa saya pengen nangis, itu nandakno bahaya ruh kamu. Paham? Itu nandakno pohon
namamu yang ada di Lauhul Mahfuz itu sudah pengen cepot, cepot itu tulisannya CPOT dibaca cepot. Ya cepot gitu. Jadi di situ ada pohon raksasa, pohon besar. Itu nama-nama sejak dulu di dalam azadiyah, alam azazir, alam rahim, alam dunia maupun yang akan datang, belum anak cucu kita lahir, itu semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nama Hendi, misal Hendi, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada masalah, nggak ada pokok, hawanya pengen nangis. Dipikir dulu kenapa saya pengen nangis. Oh, aku tak ada uang, bisa. Berarti masalahnya karena nggak ada uang. Maka ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Setiap kamu ada hawa pengen nangis, tiba-tiba kamu renungkan apa yang membuat kamu nangis, tiba-tiba kamu terjawab, maka cukup jawab alhamdulillahi ala kulli halin. Nanti tangisan kamu bentar lagi kamu akan didatangkan kebahagiaan yang nggak kamu duga. Tapi kamu berpikir, kok nggak ada angin, nggak ada hujan, saya kok hawanya pengen nangis ya. Oh, nama saya yang ada di pohon, yang ada di Lauhul Mahfuz itu sudah ingin cepot, ingin tipe. Akhirnya apa? Mocolah astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaih. Baca 11 kali. Apa nak? Oh, iklan. Nanti di mana nak? Mana? Ini. Ini. Sini tuh bocah. Kamu jangan aman-aman saja. Tapi ketika itu kamu pengen awan nangis, saya pengen awan nangis melihat keluarga saya. Saya awalnya pengen nangis melihat adik saya. Saya awalnya pengen nangis melihat kakak saya yang nggak tahu hidupnya bagaimana. Atau saya pengen nangis melihat diri saya, entah nggak jelas saya harus bagaimana. Berarti kunanda no. Apa? Allah nyirami ruhmu. Afala ta'qilun, maka gunakan akal. Barang siapa yang merasakan sedih lalu dia menyedihkan dirinya sendiri, itu nanda no. Apa? Allah memberikan hidayahmu. Maka bagaimana, saya bingung, saya harus memperbaiki dari mana? Hidup saya nggak jelas, hidup saya ke depannya bagaimana? Terus saya bagaimana? Yang saya langkah bagaimana? Tidak perlu kamu berpikir bagaimana. Itu nanda Allah sudah memberikan ruh, sehingga Allah perintahkan malaikat Rayyan, tiup ruh dia dari sebelah kanan. Habis itu ubun-ubun, sehingga dia nampak kaget dan ingin menangis. Tapi kamu tidak tahu masalah ini. Akhirnya kamu ingin ngerasa nangis melihat diri kamu. Saya kayak mana? Bisakah saya bahagiain orang tua saya? Bisakah saya membagikan keluarga saya? Atau bisakah besok saya akan bahagia? Bagaimana ke depan saya nanti? Madesu, masa depan saya suram atau tidak? Jangan pikirkan itu. Kalau kamu memang menyedihkan dirimu sendiri, itu nandakna kamu tidak sedang baik-baik saja. Apanya? Sholatihim, sholatmu. Kalau kamu ingin saya dari mana untuk memperbaiki hidup, maka perbaiki sholat. Kalau sudah sholatmu baik, Allah akan memperbaiki hidupmu semua. Senajan hati dan akalmu itu tidak yakin, itu urusanmu. Tapi siapa saja yang ingin memperbaiki hidupnya, maka perbaiki sholatnya. Kalau sudah sholatnya baik, maka hidupmu akan diperbaiki. Alon-alon diperbaiki, sholat berjamaah nanti diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki, insya Allah kesedihan-kesedihan itu akan hilang dengan sendiri. Apakah menurut kamu gampang saya mengumpulkan banyak orang dari mana-mana, tamu dari mana-mana, dan mendatangkan kamu di sini saya mengajar-ngajikan kamu? Tidaklah mudah.
Berapa tahun saya selalu menangis setiap malamnya. Berapa ratus, entah ribuan fitnah, tuduhan yang tidak mengenakan mulut saya. Oh, kenapa saya tetap diperlakukan, diberi kemuliaan dengan Allah. Rupanya saya tidak mendengar perkataan buruknya orang lain tentang saya. Karena apa? Siapa saja yang membiarkan telinganya mendengarkan perkataan buruknya orang lain tentang kamu, itu samanya kamu tidak menghargai diri sendiri. Yang artinya jangan kamu berhayal untuk maju dan sukses. Kenapa? Orang sukses itu kebanyakan menghargai dirinya sendiri. Jangan sering pergi ke pestaan. Jangan sering berkumpul hanya canda tawa. Jangan pula juga mendapatkan teman yang tidak